Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Kansar. Di video sekarang ini kita mau membahas tentang soal-soal untuk persiapan UTBK 2023. Jadi untuk adik-adik yang sekarang duduk di bangku kelas 12 SMA atau kelas 3 SMA, dari sekarang persiapkan memang Miki untuk ikut tes UTBK 2023. Sedikit kita bahas tentang seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru tahun 2023. SNPMB itu terbagi jadi dua seleksi. Ada SNPB atau seleksi nasional berbasis prestasi, dan ada SNBT atau seleksi nasional berdasarkan tes atau UTBK. Nah, adapun materi-materi yang akan diujiankan itu, kalau kita ke website resminya snpmb.bppp.kemdikbud.go.id. Nah, di sini kita akan menemukan 3 materi UTBK. Yang pertama ada tes potensi skolastik. Nah, ini untuk mengukur kemampuan kognitif siswa. Kemudian ada literasi dalam bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Dan yang ketiga ada penalaran matematika. Jadi ini 3 materi secara umum nanti yang akan diujiankan untuk adik-adik yang ikut UTBK 2023. Nah, selanjutnya kita mau bahas materi UTBK untuk tes potensi skolastik. Nah, sebelumnya saya sudah bilang di sini kita akan diuji kemampuan kuantitatif, pengetahuan umum tak, sama pemahaman bacaan dan menulis. Nah, adik-adik semua, sekarang kita mau latihan soal potensi kognitif untuk soal deret. Nah, di sini sudah ada soal yang pertama. Ini soal deret. Nah, tapi sebelum kita jawab ini, kita harus pahami dulu jenis-jenis bilangan. Nah, untuk menjawab soal deret ini, pahami itu yang mana dibilang bilangan akar, bilangan kuadrat, terus bilangan kubik, bilangan apa lagi, Fibonacci, terus apa lagi, perkalian, pembagian, pengurangan, penjumlahan, minus. Nah, itu semuanya harga mati itu untuk kita menjawab soal-soal deret seperti ini. Nah, kemudian juga perhatikan polanya. Nah, perhatikan pola yang terbentuk. Nah, ini yang paling penting, ini polanya. Kita tidak bisa jawab soalnya kalau kita tidak tahu polanya, bagaimana polanya. Oke? Nah, coba nomor 1, coba kita perhatikan ini. Nah, berapa angka di sini? Tentukan, lihat polanya dulu. Nah, kalau kita lihat di sini, nah, coba kita lihat ini, 1 di sini. Kemudian setelah itu selang-seling 1 lagi, 1 lagi, 1 lagi. Nah, berarti ini sudah ada polanya. Nah, ke sini, ke sini, ke sini. Berarti di sini pasti nanti 1. Tapi mau ditanyakan itu yang di sini. Oke. Coba kita 1 ke 2, kemudian 2 ke 4, dan 4 ke berapa itu di situ berapa. Coba 1 ke 2 itu naik 1, kemudian 2 ke 4 naik 2. Berarti ini kalau kita kalikan berarti dikalikan 2. Coba 1 kali 2 itu hasilnya 2. Kemudian 2 dikali 2 hasilnya 4. Nah, ini kan sudah terbentuk polanya. Nah, berarti kalau kita kalikan dengan 2 lagi, 4 dikali 2 berarti dapat 8. Ada tidak 8? Nah, ada. Berarti jawabannya D. Gitu ya. Nah, selanjutnya nomor 2. Nah, di sini ingat polanya, perhatikan polanya. Tidak harus selang-seling juga, tidak harus. Nah, oke, kita coba lihat.
Nah, di sini 4 ke 5 ke 9 ke 14 ke 23. 4 ke 9 itu naik 5. Kemudian 9 ke 23 itu jauh. Jadi bukan seperti itu. Berarti tidak cocok polanya kalau begitu. Coba kita perhatikan. Perhatikan baik-baik. 4 ditambah dengan 5 itu hasilnya 9. Toh? Kemudian 5 ditambah dengan 9 itu hasilnya 14. Toh? Nah, kemudian 4 tambah 5, kemudian 5 tambah 9. Ya. Nah, kemudian 9 tambah 14 itu dapat 23. Nah, berarti 9 tambah 14 dapat 23. Ini kan sudah terbentuk. Maksudnya dua angka sebelumnya dijumlahkan baru dapat angka ketiga. Dan begitu seterusnya. Nah, 4 tambah 5 dapat 9. 5 tambah 9 dapat 14. 9 tambah 14 dapat 23. Nah, berarti di sini adalah 14 ditambah 14 ditambah 23. Nah, berapa 14 tambah 23? Nah, betul. 37 ya. Ah, ada 37. Nah, ini dia. Berarti jawabannya benar adalah B. Nah, sekarang soal nomor 3. Nah, ingat, perhatikan polanya. Nah, coba kalau kita perhatikan ini, nah, dari 5, 25, 125. Ini kan bilangan pangkat. 5 pangkat 1, 5 pangkat 2, 5 pangkat 3. Berarti otomatis di sini pasti adalah 5 pangkat 4. Kalau kita lihat ini, 7 ke 14 itu ditambah 7. Kemudian 14 ditambah ke 21 itu ditambah 7 lagi. Nah, ini kan sudah berbentuk lagi polanya. Tambah 7 tambah 7. Berarti di sini ditambah 7 lagi. Nah, 20 berarti 21 ditambah 7 itu dapat ya 28. Ada tidak? Nah, ada ya? Nah, gitu. Oke, soal nomor 4. Nah, di sini ada 20, 24, 21, 27, 24, 32, 29. Berapa angka terakhirnya di situ? Ingat lagi, perhatikan polanya. Nah, coba kita perhatikan. 20 ke 21. Terus 21 ke 24. 24 ke 29. Nah, kalau kita perhatikan 21, 20 ke 21 itu plus 1. Kalau 21 ke 24 itu plus 3. 24 ke 29 itu plus 5. Nah, berarti dia terus bertambah terus angka ganjil. Nah, berarti pasti di sini ditambah dengan plus 7. Nah, tapi yang di sini ditanyakan. Nah, coba kita 24 ke 27, kemudian 27 ke 32, terus berapa? 24 ke 27 itu plus 3 ditambah 3. Terus 27 ke 32 itu ditambah 5. Otomatis ini kan mulai dari plus 3, plus 5, berarti di sini ganjil lagi. Berarti dia plus 7. 32 ditambah 7 dia dapat 39. Ada 39? Ini dia. D. Gitu ya. Ada semua. Pokoknya perhatikan polanya. Perhatikan polanya. Perhatikan saja polanya. Hafal tadi itu yang di awal saya bilang tadi. Bilangan akar, kuadrat, kubik, Fibonacci. Begitu. Nah, supaya ada bahan evaluasi tak. Nah, di sini saya sudah sediakan 2 soal. Nah, silahkan kita latihan-latihan di rumah. Nah, kalau kita mau jawab soal deret seperti itu, perbanyak latihan.
Perhatikan polanya, perbanyak latihan. Nah, gitu saja kuncinya. Banyak-banyak latihan supaya makin cepat kita jawab. Nah, seperti itu nah. Nah, kalau adik-adik suka dan kita rasa ada manfaatnya ini video, jangan lupa like, share, sama subscribe. Komen juga kalau ada mau kita request video tentang materi soal-soal persiapan UTBK 2023. Oke, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.